Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Summa salatu wassalam ala khairi man ba'athahu Allah rahmatan lil alamin sayyidil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim wa ba'd. Keluarga besar ya, Departemen Neurologi, para residen, para dokter-dokter supervisor yang berhadir di pengajian di siang hari Jumat berkah yang mulia ini. Syukur alhamdulillah, tak hentinya kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas beragam nikmat dan karunia yang Allah berikan. Salah satunya di tengah kesibukan saudara-saudari semua, Allah masih gerakkan hati kita untuk tetap menyisihkan waktu dalam bertafakuh fiddin. Terus kumpul mengaji dalam rangka memperdalam pemahaman agama kita semua. Selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Harapan kita tentunya mudah-mudahan kita semua yang berhadir di kesempatan kali ini masuk dalam kelompok pengikut baginda yang mendapatkan syafaat nantinya. Para hadirin sekalian, tidak ada satu status yang lebih utama bagi seseorang yang beriman dibandingkan status tatkala dia masih dalam proses menuntut ilmu. Maka dari itu, mencari ilmu ini dengan segala lika-liku dan tantangan yang ada di dalamnya, pada dasarnya itu adalah sebuah kesempatan emas yang Allah bukakan untuk kita, karena dikatakan dalam sebuah hadis, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhalallah lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh suatu jalan ya untuk mencari ilmu, ilmu apapun itu, mau ilmu agamakah atau ilmu dunia yang dibutuhkan oleh orang banyak, maka tentunya Allah akan mudahkan dengan proses mencari ilmu yang kita lakukan, jalan kita nantinya menuju surga. Untuk itu tadi sampaikan dalam bulan depan itu sudah ada beberapa senior-senior yang akan mengikuti ujian. Tentunya bagi kita yang pasti nanti akan melangkah ke sana di proses belajar ini, maka tidak ada yang lebih utama ketika kita mempersenjatai diri kita dengan ilmu pengetahuan di bidang yang kita geluti dan kita dalami. Bagaimana ilmu itu kita hiasi juga dengan adab dan etika. Dalam Islam ada suatu adagium, adab di atas ilmu, adab sebelum ilmu. Bukan berarti kita ini disuruh semata-mata belajar adab dulu sebelum berilmu. Kadang-kadang ya belajar adab itu juga dapat ditempuh sejalan sekalian tatkala kita mencari ilmu. Tapi tentunya merupakan sebuah aib, merupakan sebuah hal yang sangat tidak baik sekali ketika gelar bertambah, ijazah yang dinanti sudah diperoleh, tapi ternyata tambahan ilmu, tambahan gelar, tambahan ijazah yang sudah kita koleksi ternyata secara kehidupan tidak mencerminkan pada sikap dan perilaku kita bagaimana seharusnya orang berilmu itu bersikap. Nah, untuk itu kita angkat pada kesempatan kali ini pembahasan mengenai adab untuk ilmu. Jadi apapun ilmu yang kita ingin cari dan ingin kita raih, sebenarnya nggak lepas dari adab, nggak lepas dari etika. Karena etika inilah yang tentunya nanti akan menghiasi keilmuan yang kita miliki, sehingga kita bukan hanya
mulia karena kemuliaan ilmu yang kita punya, tapi ilmu tersebut mampu memberikan kebermanfaatan untuk diri kita masing-masing sebelum kita mampu memberikannya kepada orang banyak. Para hadirin sekalian, saya ingin membuka penjelasan tema kita hari ini tentang gambaran bagaimana menuntut ilmu itu adalah suatu keutamaan. Tadi sudah digambarkan orang yang merantau, orang yang menempuh jalan mencari ilmu dengan segala kesulitan dan tantangan yang dihadapi, itu adalah cara Allah memudahkan langkah kita menuju surga. Maka tak mengherankan kalau kemudian orang-orang yang sedang dalam proses menuntut ilmu, tadi ada senior kita atau anggota kita yang diuji Allah kehilangan orang tuanya saat dia sedang belajar dan studi. Nah, ini menjadi tambahan dari sisi ujian Allah, di samping ujian menuntut ilmu yang juga emang berat. Maka dari itu tidak mengherankan kalau dikatakan saat kita sedang menuntut ilmu fahuwa fi sabilillah, dianggap kita ini sedang berada di jalan Allah. Sama seperti orang yang sedang berperang di Gaza untuk mempertahankan tanah airnya. Jadi orang yang sedang belajar menuntut ilmu ini orang yang dianggap sedang berjihad. Karena di saat perang berkecamuk sekalipun tetap harus ada sekelompok manusia yang tidak ikut perang. Tujuannya apa? Mereka memperdalam ilmu. Karena suatu saat, di saat ingin membangun, di saat ingin membawa satu gelombang perbaikan di berbagai lini kehidupan, nanti yang paling bisa berperan di sana adalah orang-orang yang telah memiliki ilmu yang cukup. Para hadirin sekalian, ada satu ayat yang disebutkan Allah di surah Al-Mujadalah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, sebagaimana Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Jadi kadang-kadang kedudukan orang berilmu ini beberapa derajat di atas orang yang sekedar tahu ibadah namun tidak memiliki ilmu. Maka dari itu, ilmu yang sudah mampu untuk mengangkat derajat kita seharusnya dihiasi juga dan dijaga dengan adab. Ilmu kedokteran ini termasuk di antara ilmu yang dalam pandangan Imam Al-Ghazali di antara pokok ilmu dunia yang penting. Ya, kalau kita anggap ilmu itu ada ilmu yang orientasi akhirat, ada ilmu yang berkaitan dengan urusan keduniaan, maka menurut Al-Ghazali, ilmu kedokteran termasuk di antara ilmu dunia yang sangat dibutuhkan. Untuk itu, ya, dengan prosesnya yang berat, tantangannya juga banyak, maka untuk memperkuat kita agar tetap mampu bertahan di jalan menuntut ilmu ini, kita perlu perkuat juga etika dan adab bagi diri kita. Nah, secara umum para ulama ketika berbicara mengenai adab orang yang menuntut ilmu, adab orang yang menuntut ilmu ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, adab orang yang mencari ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, sebelum kita cerita apa adab orang yang sedang belajar, yang sedang ambil pasca sarjana atau sedang ambil profesi atau mengambil ilmu spesialis dan lain sebagainya, sebelum kita cerita apa etikanya untuk orang, ada etika penuntut ilmu untuk dirinya sendiri. Yang kedua, ada etika orang yang mencari ilmu kepada gurunya. Ya, kadang-kadang tak jarang perlu kesabaran menghadapi berbagai tipologi guru yang berbeda-beda. Ada guru yang mungkin pengayom, kita pun senang. Ada guru yang mungkin buat jengkel juga. Ada guru yang mungkin membuat kita seakan-akan dunia ini penuh dengan masalah. Nah, ini semua beragam tipologi dan beragam karakter
yang ada pada guru juga perlu untuk dihadapi dengan etika dan adab sebagaimana yang diatur dalam agama. Yang ketiga, barulah apa adab kita terhadap sesama teman yang sedang menuntut ilmu. Karena teman itu bisa jadi katalisator, bisa jadi penguat kita semakin baik untuk mendapatkan ilmu yang lebih banyak, atau sebaliknya, salah memilih teman itu juga dapat mengakibatkan rusaknya segala pengorbanan dan proses yang sudah kita mulai, yang pada akhirnya kita seperti kehilangan arah kalau dapat teman yang tidak baik. Barulah bagaimana adab seorang yang mencari ilmu terhadap kehidupannya. Ya, kita mulai. Bagian pertama, adab seorang penuntut ilmu terhadap dirinya sendiri. Jamaah rahimakumullah, hal pertama yang harus kita pahami, mencari ilmu dalam Islam adalah ibadah. Ya, adalah ibadah. Jadi sebagaimana sholat ada adabnya, puasa ada adabnya, ya kita pun perlu sadar tidak ada motivasi yang lebih penting dalam mencari ilmu kecuali kita yakini kalau aku belajar ya bidang neurologi ini sebaik-baiknya dan bidang ini dibutuhkan oleh orang banyak sehingga aku nanti dapat memberikan banyak kebermanfaatan kepada orang banyak, itu semua selain bernilai materi duniawi, tapi jangan lupa ini juga adalah wujud ibadah yang bisa membuat kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini motivasi penting. Ya, kalau dilihat proses untuk menjadi seorang dokter spesialis itu kan panjang. Ujiannya pun sampai berapa kali tahapan. Tentunya kalau tidak kita tanamkan pada diri kita, aku ini sedang dalam ibadah. Ya, kadang-kadang motivasi duniawi ini tidak akan cukup mampu untuk membuat kita bertahan di balik setiap kesulitan yang sedang kita hadapi. Yang kedua, tentunya dalam konteks kita belajar ini harus kita pahami, selain menuntut ilmu itu adalah ibadah, bagaimana kita belajar dan menuntut ilmu sebagai jalan bagi kita untuk makin takut sama Allah. Ini adab yang kedua penting sekali. Kenapa? Manusia yang paling takut kepada Allah adalah orang yang paling berilmu. Jadi semakin dalam ilmu kita, semakin kita mampu membayangkan betapa keagungan Allah luar biasa. Ya, tentunya seorang ustadz yang tak belajar tentang saraf, tak tahu mekanisme kerja saraf, ya mungkin sekedar umum. Tapi seorang dokter yang tahu betul ketika ada penyakit A disebabkan oleh saraf A, ada penyakit B disebabkan oleh gangguan di saraf B, terbayang sama kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat pada penciptaan dirimu, kata Allah. Apakah kau tak memperhatikan tanda-tanda kebesaranku di situ? Jadi dengan kita belajar sesuai dengan bidang keilmuan yang kita miliki, ini akan menambah rasa takut kita. Dan ini adalah adab yang paling penting untuk diri kita sebelum untuk orang lain. Dalam konteks kita belajar ilmu yang dapat membawa kita kepada kebaikan. Ya, para hadirin sekalian, termasuk ada pada konteks kita belajar apa? Senantiasalah dalam hal ini kita ini merasa diawasi Allah. Jadi ini penting sekali. Kenapa? Karena ilmu-ilmu kedokteran ini kan berkaitan dengan nyawa manusia. Ya, kadang-kadang bisa saja pasien tak tahu apa isi hati kita. Tapi kita mau mengatakan ini, mengatakan itu. Kalaupun kita mengatakan sesuatu kepada orang yang orang tak tahu, ya hanya kita saja yang tahu. Bisa saja kita melakukan penipuan dan lain sebagainya. Namun itulah bagaimana penting sekali sambil kita belajar, sambil juga kita yakinkan pada diri kita setiap detik kehidupan kita tak lepas dari pantauan Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ini satu hal yang saya kira cukup penting. Apa yang membedakan dokter yang dalam hal ini sadar Allah tahu isi hatinya, ya, dengan dokter yang menganggap, ya, selama aku tak bilang kan tak ada yang bisa baca isi hatiku. Nah, kalau kita senantiasa jaga isi hati kita, motivasi kita, apapun yang ingin kita lakukan, kita tahu Allah Maha mengetahui apa motif dan dorongan kita melakukan apapun, baik yang benar ataupun yang salah. Maka ini juga menjadi landasan adab yang penting untuk diri kita pribadi. Termasuk adab seorang penuntut ilmu untuk dirinya sendiri adalah selama dalam proses belajar tetaplah menjaga agar diri kita rendah hati. Dalam bahasa agamanya tawadhu. Saya yakin, ya, karena ilmu kedokteran ini kan termasuk di antara ilmu yang aplikatif, ilmu yang langsung terapan, ya. Bahkan dalam proses pendidikannya banyak juga langsung terjun ke rumah sakit. Berapa banyak setiap hari kita dapatkan ilmu baru yang tak kita ketahui sebelumnya. Bahkan orang yang sudah lulus pun sebagai seorang neurologis, ya, bahkan sudah subspesialis di bidang ini sekalipun, kalau kita perhatikan sebenarnya bukan kita yang mengajari pasien, tapi tak jarang tiap hari kita berjumpa dengan pasien yang berbeda, dengan tipologi penyakit yang berbeda. Kita pun terus belajar hal yang baru sehingga kita sadar apa yang ku dapat sebenarnya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan apa yang belum ku ketahui. Nah, rendah hati ini penting sekali karena ini adalah lawan dari sifat sombong. Kebanyakan orang itu jatuh bukan karena faktor eksternal, tapi justru karena faktor internal. Merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya sudah paling jago dan expert di bidang tersebut. Sehingga kadang-kadang kesombongan ini bisa mengantarkan seorang jatuh pada kesalahan yang kadang-kadang orang paling awam pun tak jatuh kepada kesalahan yang sama. Ini seperti hukuman yang Allah berikan kepada orang yang sombong tadi. Nah, ini penting sekali untuk kita sadari diri kita senantiasa dalam keterbatasan sehingga kita pun sambil belajar dan terus sadar tiap hari adalah babak baru dari proses mencari ilmu untuk menyadarkan kita atas keterbatasan pengetahuan yang kita miliki. Para hadirin sekalian, termasuk di antara adab seorang yang bisa kita katakan menuntut ilmu adalah bagaimana dia hendaknya menghiasi diri dengan ilmu yang dia peroleh. Kita tahu secara filsafat pengetahuan tentang sesuatu tak menjamin kita melakukan apa yang kita ketahui. Mohon maaf, kadang-kadang tak ada yang lebih tahu tentang bahaya rokok melebihi misalnya orang-orang di bidang kesehatan. Tapi tak jarang orang-orang yang tahu bahaya rokok pun masih merokok, gitu ya. Nah, disinilah penting, ya, bagi kita menghiasi ilmu, menghiasi diri dengan ilmu yang kita punya. Apa yang kita tahu kita amalkan, ya, dengan segala keterbatasan yang kita punya. Makanya paling bahaya di sini adalah orang yang berilmu agama. Kalau ada orang belajar ilmu agama, namun dia tak mengamalkan apa yang diketahuinya, ini niscaya akan mengurangi rasa kepercayaan orang kepada orang yang bersangkutan. Jadi begitulah bagaimana kita perlu untuk menghiasi diri kita dengan indahnya ilmu, juga dengan kewibawaan. Ya, jadi ada hal-hal semakin tinggi ilmu kita, kita merasa nggak pantas aku melakukan hal-hal seperti itu. Nah, mungkin kalau masih di level dulu di S1, ya masih dianggap wajar, tapi begitu dia sudah seorang spesialis, sudah selesai S2-nya pula, ada hal-hal yang kita perlu jaga diri kita agar tidak menjatuhkan marwah kita, ya, martabat kita. Ini juga penting sekali sebagai bagian dari
Nah, bagi orang yang belajar juga penting sekali untuk meninggalkan segala yang bernilai kesia-siaan. Coba bayangkan seorang yang belajar di tengah padatnya kegiatan, kadang-kadang habis juga waktu berjam-jam tanpa hal yang jelas, duduk pula di kedai kopi atau bahkan begitu banyak habis waktu untuk sekedar main gadget dan lain sebagainya. Kita paham betul. Artinya bagi seorang yang sedang belajar, bagaimana salah satu adab penting terhadap diri sendiri, muliakan waktu. Jangan biarkan waktumu itu berlalu begitu saja dengan cepat untuk hal yang sia-sia. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Orang yang beriman, kata Al-Quran, kalau lewat tempat-tempat yang penuh dengan kesia-siaan, mereka akan menghindar untuk masuk ke sana. Termasuk juga adab terhadap diri sendiri apa? Menghindari di masa pendidikan itu kegaduhan. Ya, tentunya kita ini mungkin berbeda pendapat terhadap banyak hal dengan orang yang mungkin berbeda pandangan dengan kita. Tapi di masa menuntut ilmu, waktu itu hendaknya dimaksimalkan untuk belajar hal-hal yang baru, hal-hal yang baik. Jangan habiskan waktu untuk bergaduh, habiskan waktu untuk berkelahi. Ini juga tidak merupakan bagian dari tanda orang yang sedang belajar. Termasuk sesibuk apapun, tetaplah sediakan waktu untuk merenung dan berkontemplasi. Jadi ya mungkin sibuk, dapat pula dia jam kegiatan jaga malam. Ini penting sekali. Ya, bukan hanya sekedar untuk bangun tahajud, tidak. Kontemplasi, menyendiri, bertanya apa arti hidup untuk diri kita. Apa yang sudah kita buat untuk capai cita-cita. Nah, dalam kesendirian ini kita dapat memotivasi diri kita sebagai orang yang dalam proses belajar, bagaimana semangat yang ketika kendor dapat kembali kuat. Bagaimana motivasi yang mulai melemah dapat kembali kencang. Ini semua adalah kadang-kadang bisa kita peroleh lewat jalan kontemplasi itu sendiri. Para hadirin sekalian, itu tadi yang pertama, adab kepada diri sendiri. Ya, intinya kita bersihkan hati kita supaya pikiran kita juga bersih. Kalau hati ini kotor, maka pikiran pun ikut kotor. Hati yang penuh dengan iri dengki, dendam, kebencian, ini akan jadi penghalang. Ya, apalagi kalau kita masih biasa merutinkan berbagai bentuk kemaksiatan yang pada akhirnya menjadi penghalang bagi kita mendapatkan keberkahan waktu dan keberkahan ilmu itu sendiri. Para hadirin sekalian, yang kedua adalah bagaimana adab seorang yang menuntut ilmu terhadap guru dan dosennya. Harus kita sadari, kadang-kadang peran seorang dosen, seorang guru dalam membentuk karakter anak didiknya dalam kasus-kasus tertentu bahkan bisa lebih besar dibandingkan peran yang dimainkan oleh orang tua kita sendiri. Tak jarang orang yang memiliki jiwa pendidik yang cukup dalam dan profesional mampu memberikan pengaruh kepada anak-anak didiknya. Kadang-kadang kita bisa punya tujuan hidup yang jelas karena bimbingan guru-guru kita. Kita juga sadar apa tanggung jawab dalam hidup karena bimbingan para guru-guru kita. Makanya saya sering katakan, kalau doa anak saleh itu merupakan amalan pahala yang tak berhenti untuk kedua orang tuanya, ilmu yang diajarkan dan ditanamkan para guru-guru kita itu juga menjadi amal jariah bagi para guru, ya, yang akan terus mengalir pada mereka selama kita mengamalkan apa yang sudah mereka ajarkan pada kita. Namun tak bisa kita pungkiri, ya, guru dan dosen itu juga dipengaruhi oleh latar belakang keilmuan masing-masing. Ada guru kita sifati, oh ini dosen ini killer nih.
ada dosen yang kita anggap baik. Boleh jadi itu juga adalah bagian dari pengalaman hidup yang membentuk karakter mereka masing-masing. Ada yang pelit pada nilai, ada yang cakapnya kasar, ada yang mungkin lemah lembut, ada yang begitu banyak tipologi manusia. Namun ada paling penting seorang murid kepada guru adalah bagaimanapun perilaku gurumu terhadapmu, adab yang pertama adalah tetap jaga kehormatan guru dan dosenmu. Ya, tetap jaga. Jangan pernah kita mungkin di depan guru terkesan nampak hormat, tapi di belakang kita gunjing, kita ceritakan, kita lecehkan, kita persendau guraukan. Nah, ini juga salah satu sebab yang dapat menghilangkan keberkahan ilmu yang disampaikan pada kita. Tidak ada sifat yang lebih baik bagi seorang murid dalam memupuk kesabaran menghadapi guru yang boleh jadi tak sesuai dengan apa yang kita harapkan, melebihi tetaplah berprasangka baik kepada guru. Ya, sehingga walau mungkin ada keputusan dari guru kita, dari dosen kita terhadap hal-hal yang mungkin dalam pikiran kita nggak setuju, bahkan tak senang dengan apa yang dibuatnya itu. Boleh jadi sebagaimana dikatakan Allah, boleh jadi di balik yang kau benci ada kebaikan untukmu. Di balik apa-apa yang kau senangi justru tersimpan apa-apa yang dapat mencelakakan dirimu. Nah, disinilah betapa penting bagi kita untuk tetap jaga kehormatan guru. Ya, guru adalah orang tua kedua kita. Ya, ketika orang tua murka, itu juga bisa mengundang murkanya Allah. Kalau guru pun sudah murka, nah kadang-kadang hilanglah keberkahan dari ilmu yang diajarkannya kepada kita. Nah, jamaah rahimakumullah, para ulama Islam sering mengajarkan ungkapan yang intinya adalah gurumu adalah modal utamamu. Kadang-kadang walaupun kita membersamai seorang guru untuk jangka waktu yang panjang, boleh jadi hampir semua pengetahuan yang dimilikinya sudah kita ketahui juga. Tetap berkhidmat pada guru, melayani guru, tunduk pada guru, menjaga perasaannya, ini juga adalah modal. Karena keridoan dan kerelaannya terhadap apa yang kita peroleh dari ilmu-ilmu yang diajarkannya, itu termasuk di antara faktor penting, saya katakan, untuk menjadi bekal berkahnya ilmu yang kita peroleh. Maka dari itu, seorang murid ini kadang-kadang kan bukan hanya belajar dari apa yang diucapkan gurunya, tapi murid lebih banyak saya kira belajar dari apa yang dia lihat dari gurunya. Kalau guru mengucapkan dalam kuliah, kita catat. Tapi ada pengalaman-pengalaman hidup ketika kita mendampingi guru kita saat operasi misalnya, atau saat dia menghadapi pasien dalam kondisi yang gawat. Dan ini ada banyak sikap, perilaku yang menjadi kunci rahasia sukses seseorang yang mungkin dia sendiri tak sadari. Tapi kita bisa belajar lewat apa yang kita perhatikan dan kita lihat darinya. Nah, maka dari itu saya selalu katakan, kadang-kadang lebih banyak kita dapat belajar dari apa yang kita lihat dibandingkan dari apa yang kita dengar. Ya, yang kita dengar ini mudah sekali menguap. Apalagi kita hidup di era bukannya kurang informasi, justru surplus informasi zaman sekarang. Cukup banyak. Tetapi kadang-kadang yang membekas dari ilmu itu yang mana? Yang kita saksikan langsung diimplementasikan oleh para guru-guru kita. Nah, maka dari itu ini juga menjadi pembelajaran bagi kita. Kalau nampaklah ada perilaku guru yang kurang berkenan, jangan pula kita saat diperlakukan seperti itu tak senang. Tapi begitu kita nanti di posisi guru, kita pula membalasnya lagi kepada
orang-orang di bawah kita. Nah, ini bagian dari adab. Adab kepada guru. Dan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan kepada kita bagaimana perjalanan Musa mendampingi gurunya Khidir mencari ilmu. Dan kalau para dokter sekalian baca kisah tersebut di surah Al-Kahfi, buka buku-buku tafsir yang memberikan penjelasan lebih detail tentang peristiwa tersebut. Adab-adab murid saat mendampingi guru itu luar biasa banyak. Ya, yang intinya apa? Ya, tetap murid ini harus mengedepankan husnudzan, prasangka baik. Kenapa Musa nggak bisa berlanjut dengan Khidir? Karena banyak Musa sudah suuzon duluan. Ya, belum lagi Khidir memberikan jawaban secara resmi, Musa sudah mengambil satu kesimpulan terlebih dahulu yang pada akhirnya membuat Musa itu curigaan kepada gurunya. Nah, ini saya kira banyak hal. Zaman sekarang, apalagi kadang-kadang kita ini dalam ilmu-ilmu terapan seperti ini, boleh jadi dalam kasus-kasus tertentu usia guru lebih muda daripada usia murid. Ini juga kadang-kadang, kalau kita anggap dia lebih senior, oke lah. Tapi begitulah. Salah satu hal yang menarik di dunia ini, tak jarang kita mengajar yang lebih tua dari kita. Atau bahkan kita belajar dari yang lebih muda dari kita. Nah, ini juga perlu untuk kita pahami. Selama dia mengajarkan pada kita ilmu, terlepas lebih muda, terlepas dia mungkin kita anggap ya baru tamat kemarin, sore dan lain sebagainya, tetap dudukkan dia, muliakan dia sebagai seorang guru, agar tentunya adab terhadap guru ini dapat menambah keberkahan pada keilmuan yang kita miliki. Yang ketiga, para jamaah sekalian, itu adab kita kepada teman, sesama orang yang menuntut ilmu bersama kita. Nah, teman-teman ini kan ada macam. Ada teman yang baik, ada teman yang buruk. Teman yang baik itu apa? Teman yang senantiasa mampu tetap membersamaimu dalam kondisi susah dan senang. Bahkan di saat kita merasa diri kita di titik nadir, titik paling rendah, justru merekalah orang-orang terdepan yang siap mensupport kita. Maka dari itu, pertemanan yang paling berkah itu apa? Pertemanan dalam bentuk ilmu. Ya, kita punya tujuan yang sama, kita punya harapan yang sama. Maka jangan pernah kita pelit dalam artian tak mau membagi ilmu kepada sesama teman. Karena ilmu itu makin dibagi makin berkah. Bukan ketika disembunyikan justru hilang keberkahan ilmu. Berbeda ilmu itu dengan uang. Uang makin dibagi makin habis. Ilmu makin dibagi makin banyak dan bertambah keberkahannya. Nah, secara umum tipologi teman-teman yang baik itu apa? Pertama, teman yang mampu untuk menjadi mitramu dalam tolong-menolong, dalam kebaikan. Ya. Berapa banyak dalam kajian ilmu-ilmu medis ini yang justru belajarnya harus dengan teman. Ibarat orang latihan bertinju harus ada sparring partnernya. Ya, teman itulah yang siap. Dalam artian bukan hanya mengambil kepentingan dari kita, kita juga siap membantu. Tapi hati-hati. Para ulama selalu mengingatkan kita akan teman-teman yang buruk. Dan teman-teman ini yang sering sekali bukan hanya merusak kita dalam persebelajar, tapi juga mengaburkan orientasi kita dalam mencari ilmu. Yang pertama, teman yang buruk itu apa? Teman yang sekedar karena ada kepentingan. Lagi perlu dia berteman, tapi habis itu udah ditinggalkan. Nah, tentunya kita melihat apa yang terbentuk di dunia pendidikan, senior, junior. Ini jangan hubungan hanya semata-mata dibangun di atas kepentingan. Nah, kalau hubungan sudah sekedar di atas kepentingan, maka seperti persahabatan politis. Hari ini karena kepentingannya sama,
jalannya pun bareng. Besok ketika sudah berbeda pilihannya, jalannya pun terpisah. Tapi dalam bentuk ilmu, teman yang baik, teman yang bisa membantumu dalam kebaikan dan ketakwaan. Yang kedua, teman yang baik, teman yang mampu menjadi kompetitor bagimu untuk melakukan hal-hal yang positif. Jadi jangan anggap teman itu bukan berkompetisi sama kita, berkompetisi. Ya, kawan misalnya sudah sampai tahapan tertentu, itu harus memotivasi kita. Aku nggak boleh ketinggalan. Kami masuk sama, tamatnya pun harus sama. Ini makna dari kata-kata fastabikul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, saya rasakan betul dalam masa-masa pendidikan yang membuat kita itu sukses ketika kita memilih teman-teman yang membawa pada kesuksesan. Dalam pengertian apa? Siap dia membantu, siap dia menjadi motivator, siap dia justru berkompetisi secara sehat dan baik. Nah, sebaliknya, kalau teman hanya untuk kepentingan, ini teman yang buruk. Yang kedua, teman hanya untuk senang-senang. Nah, ketika lagi senang, kumpul rame, habis waktu untuk yang tak bermanfaat. Tapi begitu selesai, kadang-kadang dia pun lupakan kita. Dan yang paling buruk adalah teman yang justru menggiring kita, mewarnai kita untuk sesuatu yang buruk. Jadi berapa banyak orang masuk, belum tentu keluar dan tamat. Ketika kita salah dalam bergaul, kadang-kadang, tak jarang, lingkungan itu ikut memainkan peran dalam mewarnai bagaimana karakter kehidupan kita. Para hadirin sekalian, bagian yang terakhir tentunya bagaimana adab kita dalam kehidupan keilmuan yang kita jalani. Saya selalu katakan etika dan adab orang yang berilmu itu apa? Pertama, orang yang berilmu haruslah memiliki cita-cita yang tinggi dan besar. Yang membedakan antara orang berilmu dengan tak berilmu di mana? Bagi orang yang punya tekad besar karena punya ilmu yang banyak, urusan besar mampu dianggap kecil. Tapi bagi orang yang tanda tidak punya semangat dan tekad besar, urusan kecil dijadikan besar. Nah, ini ilmu yang bertambah seharusnya membuat kita tak takut membuat target-target, cita-cita yang jauh lebih tinggi. Kenapa? Kita harus percaya diri dengan modal keilmuan yang kita miliki, kita bisa dapat yang lebih. Kemudian, menuntut ilmu itu juga membutuhkan gairah, passion. Passionnya apa? Orang belajar sesuatu yang tak dicintainya, ini tanpa gairah hidup ini terasa membosankan sekali. Tapi sesulit apapun kehidupan, keilmuan yang kita jalani, selama kita punya gairah dan passion di sana, ini yang membuat kita, kalau kita bekerja dalam hal-hal yang memang kita cintai, itu akan melahirkan banyak inovasi dalam kehidupan kita. Nah, termasuk adab orang berilmu dalam kehidupan keilmuannya, seorang ilmuwan adabnya itu senantiasa mengikat ilmu dengan tulisan. Kita sadar, kita ini kan gak seperti Imam Syafi'i yang sekali nengok langsung hafal. Kita ini kan gak seperti orang-orang dulu yang punya daya ingat dan memori yang begitu kuat sekali. Zaman sekarang, dengar Jumat ini, jangankan Jumat depan, kadang-kadang besok pun sudah mulai lupa. Maka apa adab orang yang punya ilmu? Membiasakan diri menulis. Karena Asy-Syafi'i mengatakan, ilmu itu laksana hewan buruan, sedangkan menulis laksana engkau mengikat hewan yang telah kau tangkap. Nah, jadi orang yang sudah dapat ilmu, tulis. Maka dari itu, cara terbaik dalam menjaga ilmu adalah menulis. Makanya zaman sekarang dituntut luaran. Kita neliti, buat jurnalnya. Kita punya pengalaman, buat bukunya. Buat tulisannya. Ini juga bagian dari adab orang yang berilmu. Kemudian, tentunya dalam kehidupan tuh kita perlu jaga yang namanya amanah keilmuan. Dalam agama,
para hadirin, kalau kita tahu satu masalah, ditanya, kita sengaja sembunyikan ilmu tentang masalah itu, kita berdosa. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak tahu tentang satu masalah, kita jawab masalah itu dengan coba-coba. Dengan coba-coba. Tanpa ada jawaban yang punya landasan kuat. Ini pun salah. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, tanda orang berilmu apa? Dia nggak takut untuk berucap, aku tak tahu. Aku tak tahu itu adalah tanda keilmuan seorang. Ya, saya belum sampai bacaan sampai situ. Jadi begitu saja. Jangan kita filsafat pula menjawab tanpa landasan keilmuan yang cukup kuat terkait apa yang dipertanyakan. Nah, ini penting sekali sebagai etika dan adab dalam keilmuan kita. Kenapa? Ya, menjawab tak tahu itu bukan aib. Ya, nggak mungkin manusia tahu, apalagi ilmu kedokteran ini kan ilmu yang terus berkembang begitu cepat. 1 bulan saja kita tak ikuti riset-riset terbaru, mungkin ya ilmu yang disampaikan udah banyak yang bertukar dengan fakta-fakta baru yang ditemukan. Maka ini wajar kita harus meyakini dan menjaga amanah keilmuan. Bagian dari adab pencari ilmu dalam kehidupan ilmiahnya apa? Jujur dan berintegritas. Ya, kalau kita dapat informasi dari A, ya bilang, memang ini bukan aku sendiri yang cari, si Ale yang sampaikan, aku baca tulisannya. Jangan pengen terkesan nampak hebat, padahal kita mencuri dari orang dan tak mau kita kembalikan fakta kepada yang sebenarnya. Nah, ini adab dalam kehidupan ilmiah. Ya, untuk apalah orang-orang menyanjung kita, padahal yang kita ucapkan itu sebenarnya bukan hasil karya kita. Nah, ini juga bagian dari adab orang yang berilmu dalam kehidupannya. Termasuk para hadirin, yang paling perlu dijaga orang yang menuntut ilmu adalah apa? Menjaga waktu. Menjaga waktu. Karena ya kalian dilatih di masa PPDS ini, waktu itu begitu singkat dengan kegiatan yang begitu padat. Ini kan bagian dari pelatihan. Bagaimana setelah menjadi dokter spesialis nanti, kadang-kadang memang lebih sibuk lagi daripada saat belajar dulu. Jadi betul-betul semakin tinggi ilmu seorang, tiap detik dari waktunya begitu berharga dan begitu besar tanggung jawab kalau kita sia-siakan. Nah, para hadirin, adab orang yang mencari ilmu adalah suka membaca dan siap dikoreksi dengan bacaan-bacaan barunya. Jadi kita ini kan sadar ilmu kita terbatas. Kita terus baca jurnal terbaru, baca hasil riset terbaru. Mungkin apa yang kita buat dulu cocok, tapi setelah muncul riset berikutnya membantah fakta-fakta sebelumnya, ya kita harus siap mengoreksi diri kalau memang kita temukan ada kesalahan. Nah, termasuk bagian dari adab menuntut ilmu dalam hidup, penting sekali kita suka bertanya. Suka bertanya. Bertanya pada siapa? Ya, manfaatkan selama guru-guru kita masih ada. Karena yakinlah suatu saat ya akan sampai waktunya kita yang justru banyak ditanya. Ya, kita mungkin sekarang merasa ya, aku nggak ditanya, masih ada si Fulan. Iya, tunggu waktunya, akan datang masa kalian ditanya. Ketika orang-orang yang lebih senior daripadamu udah nggak ada lagi, maka saat kita masih punya tempat untuk merujuk, bertanya, manfaatkan dengan pertanyaan yang baik-baik. Termasuk adab berilmu dalam kehidupan, menghindari debat kusir. Ya kan, ini tak ada manfaat. Ya, kalau kita berbincang tentang satu masalah, namun kemudian ya terjadi perbedaan pandangan satu dan lainnya, ya selama kita sudah sampaikan argumen, orang punya argumen kontra, ya sudah. Tapi kalau tak bertambah argumen, yang hanya bertambah frekuensi dan intonasi suara saja, hindarkan perdebatan seperti itu, tak ada manfaat. Nah, ini juga bukan bagian dari
tanda orang yang beradab. Bagian dari adab orang yang mencari ilmu dalam kehidupan, semangatnya untuk mengajarkan dan mengamalkan ilmunya. Ya. Jadi kita ini kalau punya uang ada zakatnya. Zakatnya uang berapa? Keluarkan 2,5% tiap tahun. Kalau udah sampai nisab. Zakatnya orang yang berilmu, kita ajarkan ilmu itu. Kita ajarkan ilmu itu. Nah, ini juga bagian dari tanggung jawab keilmuan seseorang. Dan tentunya para hadirin sekalian, selain itu dari adab-adab yang tadi saya sampaikan, bagian terakhir dari tausiah hari ini, penting bagi kita sebagai orang yang sedang belajar dan mencari ilmu, menghindar dari beberapa kesalahan penting. Pertama apa? Suka berdusta. Dusta ini, bohong, ini adalah sesuatu yang bukan adab orang berilmu. Ya. Semakin kita tahu orang itu sering bohong, tanda dia tak punya ilmu. Dan jangan pernah lacurkan diri kita, rusak ilmu kita dengan membenarkan kebohongan demi kebohongan. Ya, rusaknya negeri ini kan kadang-kadang karena kita banyak kali mentolerir kebohongan-kebohongan. Ya, jadi di sini orang yang berilmu punya tanggung jawab. Kalau kita tidak ungkap kebohongan, ya sampai kapan orang akan terus memakan kebohongan sebagai konsumsi harian. Nah, kemudian yang perlu untuk dijauhi orang yang berilmu apa? Jangan terlalu menampilkan diri kalau kita juga belum ahli. Ya, kadang-kadang nggak sabaran ya, saya mau ke depan. Artinya merasa diri sudah siap dan sudah ahli padahal belum waktunya. Ya, saya sering katakan begini, Bapak Ibu dokter. Bagian terpenting dari siklus hidup tumbuhan itu apa? Ketika ya tunas tumbuhan masih semuanya di dalam tanah, benihnya dalam tanah, nggak ada yang lihat. Tapi di momen itulah terbentuk akar, terbentuk batang, untuk kemudian baru nampak bagi orang yang di luar. Begitu juga saat kita mencari ilmu ini, kadang-kadang ya kita ini kan nggak dalam pantauan banyak orang. Tapi bagian kita tertutup dari pandangan banyak orang itu penting sekali. Jadi justru yang terlalu pengen cepat mengejar popularitas sebelum dia matang, sebelum dia expert dan ahli, itu juga perlu dihindarkan dalam adab dalam mencari ilmu. Dan tentunya yang termasuk penting sekali adalah hal-hal yang dapat merusak etika. Kalau kita diamanahkan menjaga suatu rahasia, maka jagalah rahasia itu. Ini adab orang yang berilmu, tidak membocorkan rahasia, apalagi tugas-tugas dan aktivitas dokter ini nggak lepas dari banyak rahasia pasien, mana yang boleh disampaikan, mana yang tidak. Ini juga ya, terlalu banyak bergurau, ini juga hal yang dapat menjatuhkan marwah. Bukan artinya harus serius terus, tidak, tapi ada momen-momennya. Janganlah seorang itu bergurau justru di momen-momen yang membutuhkan konsentrasi dan keseriusan. Dan tentunya yang paling penting adalah ya, sebagai penutup, hindarkanlah untuk sukses dalam bentuk ilmu sifat iri dan dengki. Iri dan dengki. Tidaklah Qabil bunuh adiknya Habil kecuali karena dengki. Tidaklah abang-abang Yusuf membuang Yusuf ke dalam sumur kecuali karena dengki. Dengki kalau tak kita bersihkan dari hati, bahkan mampu mendorong kita untuk mencelakakan orang-orang terdekat kita sekalipun. Itulah bahayanya dengki itu. Maka dari itu, ya lewat pengajian ini, lewat forum, ya bahkan bagaimana seluruh keluarga besar residen yang ada di neurologi ini, ya jadikan teman-teman kita ini memang teman-teman untuk berta'awun dan bertanafus, saling tolong menolong. Gimana tadi saya lihat yang junior pun ingat dia mana seniornya yang meninggal orang tua,
disampaikan, untuk didoakan. Ini satu hal yang sangat positif dan baik. Mana senior yang mau ujian bulan depan, kita ikut doakan. Kenapa? Yakinlah kita kalau sudah terbentuk adab yang demikian, akan ringan langkah kita untuk dapat menyelesaikan tahapan demi tahapan dengan penuh keberkahan. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Saya kembalikan pada Dr. Safwan. Silakan. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz atas tausiahnya. Jadi di tausiah Ustadz tadi disampaikan jelas ya bagaimana cara kita menuntut ilmu, bagaimana adabnya dalam pandangan Islam. Baik, untuk rekan-rekan PPDS ataupun abang kakak ataupun dokter muda sekalian yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, dipersilakan ataupun melalui chat kolom komentar juga boleh. Baik, mungkin di sini Ustadz ada beberapa pertanyaan Ustadz dari di kolom komentar. Yang pertama dari Dr. Reja. Assalamualaikum Ustadz, saya Reja ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara menjaga konsistensi dan komitmen dalam menuntut ilmu agar tidak mudah putus asa? Mengingat Ustadz baru-baru ini ada beberapa kasus sampai mencelakakan diri sendiri ketika lelah dalam menuntut ilmu Ustadz. Mungkin Ustadz udah tahu beritanya Ustadz ya, yang kayak disampaikan di sosial media ada rekan PPDS yang bunuh diri. Baik Ustadz, silakan Ustadz. Terima kasih. Para hadirin sekalian, tentunya harus kita pahami Allah tidak akan bebankan satu makhluk kecuali dalam batasan kemampuan makhluk tersebut untuk memikulnya. Namun yang sering terjadi, dasarnya kita mampu, namun kita yang lebih dulu underestimate kepada kemampuan dan daya yang sebenarnya kita miliki. Nah, untuk itu disinilah sebenarnya peran teman-teman terdekat. Ya, kalau kita dalam kondisi yang paling buruk sekalipun, teman-teman terdekat itu yang memberikan motivasi. Ya, apalagi kita melihat, saya katakan tadi, ada adab terhadap teman. Mana teman? Nah, kasus-kasus yang terjadi, kok bisa sampai seorang bunuh diri? Ya, boleh jadi sampai orang-orang yang dianggap terdekat pun tak tahu. Nah, ini kan ketika itu terjadi berarti pertama ada komunikasi yang mungkin tak lancar. Ya, yang kedua, seorang kadang-kadang merasa bebannya itu untuk disimpannya sendiri. Ya, ini yang perlu untuk kita pahami. Pertama, yakinlah ada Allah bersamamu, dan Allah ketika kita sungguh-sungguh untuk belajar untuk ilmu, Allah siap untuk menuntun kita. Kita akan dikumpulkan dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan kita. Ya, kalau kita punya semangat tinggi, ya insya Allah kita akan merasa cocok juga dengan orang yang mungkin satu frekuensi dengan kita. Nah, jadi ini yang dikatakan dalam Al-Quran juga, jodoh orang baik ya orang baik. Jadi bukan jodoh untuk dinikahi saja di sini. Jodoh pertemanan pun, ya ketika kita satu frekuensi ini akan sangat baik. Gimana cara menjaga konsistennya? Nah, pertama harus kita pahami, kita mampu untuk melakukan apapun karena ada peran Allah di situ. Kalau orang terus menjaga keterhubungannya dengan Allah, minimal lewat solat dan zikir, maka insya Allah mukmin itu sekuat apapun godaan setan, tidak akan sampai mampu setan itu mendorong dia bunuh diri. Ya, tapi ketika kita terputus hubungan dengan Allah, disinilah kita merasa kita nggak punya tempat bersandar di monumen sulit. Ya, jadi kadang-kadang komunikasi dengan keluarga tidak cocok, komunikasi dengan teman-teman dekat juga tak jalan. Tapi jangan pernah sampai terputus komunikasi dengan Allah lewat doa dan solat. Nah, ini yang penting sekali untuk dipahami. Yang kedua, kasus-kasus yang seperti ini tentunya menunjukkan pada kita, sesibuk apapun kita, acara-acara seperti pengajian ini bukan sisa, tapi harus disisihkan memang waktu. Ini harus jadi prioritas. Kenapa? Karena kadang-kadang di saat fisik itu melemah,
ya mental tuh bisa menguat. Walau ketika kita dapat siraman rohani, dikuatkan spiritualitas kita. Karena hidup ini kan bukan hanya sekedar urusan rumah dan rumah sakit saja atau kampus. Ya ada urusan lain. Yang kadang-kadang ketika kita lupa sama Allah, Allah pun buat kita lupa kepada apa yang kita butuhkan. Ya, sehingga bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi yang sangat kita sayangkan kan kalau 1-2 kasus dijadikan pula sebagai celah untuk menyerang sistem pendidikan PPDS misalnya. Walaupun secara umum kan banyak yang positif. Tapi gara-gara mungkin satu orang bunuh diri langsung dianggap ini stres semua PPDS. Sehingga kemudian ya itu pula dijadikan celah merubah kurikulum yang pada akhirnya melemahkan pula malah standar dan kompetensi yang seharusnya ada. Yang jelas yakinlah kalau memang Allah bukakan jalan, kita kadang-kadang lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Ya, dan Allah Maha mampu memberikan pada kita kekuatan sesulit apapun pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan ada kemudahan. Demikian, Pak Dokter. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz. Muhammad Arfan. Assalamualaikum Ustaz. Saya Arfan ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghormati guru sesuai ajaran Islam dan apa dampaknya terhadap proses belajar? Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, guru seperti saya katakan tadi adalah orang tua kedua kita. Memang bukan guru yang lahirkan kita, tapi bagaimana guru punya peran penting dalam menuntun kita kepada kehidupan yang lebih bermakna. Artinya orang tuh bisa paham apa tujuan hidupnya lewat guru. Nah, untuk itu ya sebagaimana dalam hadis dikatakan ridho Allah terdapat pada ridho kedua orang tua. Gak berlebihan kalau kita katakan ya kalau gurunya memang benar baik, kerelaan guru itu diantara sebab berkahnya ilmu. Berkahnya ilmu kita mudah masuk, mudah kita praktekkan, mudah kita amalkan karena keberkahan dari para guru tadi. Nah, untuk itu ya seperti saya katakan tadi, syarat pertama berinteraksi dengan guru apa? Tetaplah kita mengedepankan baik sangka. Jadi jangan sampai ya kesan pertama dari hubungan dosen dan mahasiswa apa? Kita buruk sangka aja sama dosen. Dosen ini mungkin mau ngerjaiku nih atau apa. Kalau udah seperti itu, artinya apa? Proses pendidikan itu pun nanti akan rusak. Apapun disuruh kita udah negatif thinking duluan. Ini pasti mau tarik duit ini atau ini pasti mau begini ini. Ini yang padahal kadang-kadang seperti dikatakan Nabi Khidir kepada Nabi Musa, kalau kau mau ikut bersamaku, kau harus bisa sabar. Dan ada yang kubuat, tak bisa kau pahami, sampai aku jelaskan sendiri nanti. Nah, disinilah pentingnya kita mengedepankan ya prasangka yang baik, prasangka yang tulus kepada guru-guru kita. Karena dengan demikian juga lah guru ini akan ikhlas memberikan ilmunya kepada kita. Nah, makanya berkhidmat kepada guru, melayani guru, ya ini bagian dari sebab-sebab yang bisa membuat ilmu kita insya Allah jadi berkah. Karena istilahnya begini, gak ada istilah mantan guru, ya mungkin dia pernah ngajar kita S1, nanti kemudian selesai udah lebih tinggi pangkat kita sama dia, tetap dialah guru kita. Dan setinggi apapun kedudukan kita, tidak salah kita tetap merendah di hadapan para guru kita. Ya, walaupun mungkin dari direktor dia depan gurunya, tetap aku nih murid bapak dulu. Mungkin pun dia lupa sama kita, tapi kita tak boleh lupa sama dia. Ya, bagian dari kita jaga kehormatan dirinya. Demikian. Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Untuk rekan-rekan PPDS, abang kakak senior ataupun dokter muda yang ingin bertanya boleh langsung ke Ustaz ataupun
dari kolom komentar juga boleh. Silahkan, kami ditunggu. Untuk sembari menunggu Ustadz, Sopon yang bertanya Ustadz. Silakan. Jadi kan tadi Ustadz sudah menjelaskan bagaimana menuntut ilmu dalam pandangan Islam. Jadi yang Sopon tanyakan Ustadz, jadi kalau apakah ada Ustadz perbedaan antara kita menuntut ilmu agama dengan ilmu dunia Ustadz? Ya. Jika ada perbedaannya, cara adabnya, mohon jelaskan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih. Pada hakikatnya sebagai ilmu, adabnya itu sama. Mau belajar ilmu agama atau ilmu dunia. Namun orang yang belajar ilmu agama ini tak akan memiliki nilai apapun dalam pandangan manusia kalau dia tak mampu mencerminkan ilmu yang diketahuinya. Makanya kecaman paling besar di dalam Al-Quran itu ditujukan pada siapa? Pada orang yang belajar agama, dia nyuruh orang berbuat baik, tapi dia sendiri pun tak buat. Nah, jadi kadang-kadang ada contoh lah misalnya, ada dokter paru, kita nampak dokter paru ini pun merokok misalnya. Tapi tetap saja ketika kita sakit paru, kita datang ke dokter paru itu, walaupun kita tahu dia merokok, tetap kita masih percaya ilmunya. Tapi terhadap seorang ustadz misalnya, dia tahu hukum sholat tapi tak sholat misalnya, langsung runtuhlah pondasi keilmuannya karena dia melanggar apa yang seharusnya dia menjadi orang pertama dan terdepan untuk menerapkannya. Nah, ini tanggung jawab ilmu agama itu berat. Makanya dikatakan Imam Syafi'i, setengah dokter, setengah ulama lebih bahaya daripada setengah dokter. Apa pengertian setengah ulama? Ya, kalau ilmu agamanya itu pas-pasan, tapi dia berfatwa yang luar biasa, bahayanya itu lebih bahaya daripada orang yang jadi dokter ilmunya masih prematur. Kenapa? Seburuk-buruknya dokter, kalau ilmunya masih prematur, udah jadi dokter tangannya orang, paling-paling salah suntik meninggal orang. Tapi kalau seorang ilmuwan dalam bidang agama salah berfatwa, ini urusannya bukan hanya celaka di dunia, tapi bisa celaka di akhirat. Jadi bisa dikatakan tanggung jawab menerapkan adab dalam konteks belajar agama ini penekanannya lebih berat. Walaupun sifat dari adab itu ya sama. Adab kita pada diri kita, adab kita pada guru kita, adab kita pada teman kita, dan adab yang perlu kita terapkan dalam menjaga ilmu di kehidupan kita. Demikian. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Sepertinya tidak ada lagi Ustadz pertanyaan baik dari kolom komentar ataupun chat langsung ke Sopon juga sudah tidak ada lagi Ustadz. Baiklah, selanjutnya masuk kita ke sesi doa bersama dokter. Kita panjatkan doa kepada senior kami, Dr. Ilham Kurniawan, ayahandanya baru pulang ke rahmatullah Ustadz, sama beberapa senior yang akan mengikuti ujian nasional bulan depan, dan beberapa senior yang sedang sakit. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan. Amin, amin. Ya, pertama ila hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira wa khususan li ruhi walidi akhina Dr. Ilham birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waj'alil jannata mathwahu. Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufratan min hufarin niran. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla
wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla fasahil jami' umurina wa khususan amra imtihan li ba'di zumalaina dalam bidang neurologi birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna minan najihin as-salimin as-sabirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadir saqama fashfi ikhwana al-marda wa marda al-muslimin. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadir saqama. Allahumma anta syafi la shifa illa shifa'uk shifa'un la yughadir saqama. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabas sihhah wa abwabas shifa' wa abwabas salamah wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina illa bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.